Halo semuanya, jadi di video kali ini kita bakalan bahas saham PT MIDI Utama Indonesia atau yang biasa dikenal dengan nama Alfa MIDI. Kode sahamnya MIDI. Kita bakal bahas gimana prospek MIDI ke depannya, gimana kinerjanya selama ini, dan berapa harga yang wajar yang harus kita bayar kalau mau beli saham MIDI buat tujuan jangka panjang. Sebelum kita mulai, pastiin kalian udah subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian update terus sama channel ini karena masih banyak konten-konten yang bakalan gue upload ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi Alfa MIDI atau MIDI ini anak usahanya Alfamart yang bisnisnya itu juga bergerak di retail minimarket. MIDI punya jumlah gerainya sampai 2.300 gerai tersebar di seluruh Indonesia dan tokonya itu jumlahnya tumbuh sekitaran 12% per tahun dari beberapa tahun terakhir. Tapi gerainya MIDI ini nggak cuma Alfa MIDI aja. Ada Lawson, Alfa MIDI Super, sama MIDI Fresh. Alfa MIDI jadi gerai yang paling banyak porsinya sampai 89%, terus diikutin sama Lawson porsinya 8%, baru sisanya Alfa MIDI Super sama MIDI Fresh. Revenue-nya MIDI selama 10 tahun terakhir dalam tren yang konsisten naik ya, dari 3,8 triliun di tahun 2012 sampai 15,6 triliun di tahun 2022. Gross profit sama net profitnya juga terus tumbuh dari tahun 2012 ke tahun 2022. Pertumbuhannya juga nggak main-main ya, dia punya growth rate yang tinggi, 15-24% per tahun selama 10 tahun terakhir. Jadi MIDI selama ini punya growth yang bagus banget. MIDI ini perusahaan yang punya net profit margin yang kecil banget, sama kayak induknya Alfamart. Dan emang ini ciri khas bisnis retail minimarket, di mana mereka butuh banyak uang, mulai dari buat bangun toko, sampai ke beli kendaraan buat distribusi. Tapi return on equity-nya ini bagus banget ya, bisa ada di belasan persen sampai maksimal 20%, dan trennya itu naik terus. Jadi meskipun marginnya tipis, tapi MIDI ini bisa ngasilin profit yang gede dari equity yang diinvestasiin ke bisnisnya. Nah, MIDI ini nggak cuma bisa cetak profit, tapi dia juga bisa punya cash from operation sama free cash flow yang positif selama beberapa tahun terakhir. Ini tren yang bagus karena dia bisa ngasilin uang cash yang kedepannya bisa dipakai buat ngembangin bisnisnya lebih lagi. Cuma kelemahannya MIDI itu ada di sini ya, di posisi balance sheet, di mana current ratio-nya ada di bawah 100%, yang artinya aset lancarnya masih belum cukup buat bayar semua utang jangka pendek. Debt to equity-nya juga gede selama beberapa tahun terakhir, tapi bagusnya ini dalam tren yang turun dan di tahun 2022 ada di bawah 100%. Jadi overall utangnya MIDI ini lumayan gede, tapi harapannya ke depannya makin kecil ya, terutama untuk debt to equity. Nah, apa aja sih yang bakalan jadi growth factor buat MIDI ke depannya? Yang pertama itu pertumbuhan MIDI datangnya dari Lawson, di mana Lawson ini baru aja right issue, mereka dapat modal untuk ekspansi gerai Lawson. Jadi kedepannya growth-nya MIDI itu bakalan ditentuin salah satunya dari pertumbuhan pendapatan dari toko Lawson. Tapi mengingat pendapatannya Lawson ini cuma sekitaran 3% sumbangannya dari total revenue-nya MIDI, butuh waktu agak lama ya untuk revenue Lawson ini bisa kasih impact yang signifikan buat MIDI secara keseluruhan. Jadi pertumbuhan Lawson ini bakalan jadi growth factor-nya buat MIDI secara jangka panjang. Yang kedua yang bisa jadi growth factor buat MIDI adalah pemilu 2024. Menjelang pemilu 2024 ini kedepannya bakalan banyak orang-orang yang mau jadi calon pemimpin yang tentunya bakalan bagi-bagi duit. Dan dengan gitu, itu bisa ningkatin daya beli masyarakat dan itu tentunya bisa nambah uang belanja masyarakat, di mana uang itu pastinya akan dibelanjain ke sektor retail dan itu bisa nguntungin sektor retail terutama minimarket. Jadi menjelang pemilu 2024 ini ada potensi untuk pendapatan sektor retail terutama minimarket, terutama MIDI ini bakalan naik. Tapi meskipun begitu, utangnya MIDI yang lumayan gede ini bisa jadi penghambat ekspansi MIDI ke depannya karena MIDI ini jadinya nggak bisa sepenuhnya bebas pakai uang cash mereka buat investasi ngembangin bisnis. Tapi mereka harus pakai uang cashnya itu untuk bayar dulu liabilities sama debt yang mereka punya. Jadi dengan utang yang gede, terutama ketika current ratio-nya kecil, itu ngebuat MIDI itu harus bayar liabilities-nya dulu, terutama liabilities jangka pendek, sebelum mereka ngeluarin duit buat ekspansi. Jadi utangnya MIDI yang lumayan gede ini bisa jadi growth factor yang negatif buat MIDI. Nah, saham MIDI ini secara valuasi, price to earning-nya ada di 23 kali, yang mana ini agak-agak mahal ya. Terus price to book value atau PBV-nya ada di 4 kali, ini mahal banget.
Tapi sebenarnya price to earning sama price to book value yang mahal ini sebenarnya cukup wajar ya. Mengingat MIDI ini punya tingkat growth atau pertumbuhan yang tinggi. Dan ternyata selain dari price to earning sama price to book value, ada juga price to free cash flow. MIDI ini ada di 11 kali, yang mana ini sebenarnya lumayan murah. Jadi valuasinya saham MIDI ini masih antara murah dan mahal ya. Nah sekarang kita bakal hitung ya berapa harga wajarnya saham MIDI itu pakai metode discounted cash flow. Nah kalau kita pakai discounted cash flow untuk investasi di saham MIDI untuk 10 tahun ke depan, kita asumsiin free cash flow-nya MIDI tumbuh 10% tiap tahun ke depannya, dengan pertimbangan growth-nya MIDI ini yang bisa sampai 15% ke atas yang tadi udah kita lihat, itu jadi melambat karena seiring MIDI ini udah jadi perusahaan yang makin gede. Terus valuasi price to free cash flow-nya MIDI di tahun ke-10 nanti yang ada di 15 kali. Yang mana 15 kali ini valuasi yang cukup wajar ya untuk company yang tumbuh sekitaran 10% per tahun. Terus return 17% per tahun ke depannya karena MIDI ini perusahaan retail yang cyclical, yang utangnya cukup gede gitu ya. Jadi resikonya gede dan kita juga mau return yang gede. Makanya kita pakai return 17% per tahun ke depannya. Ternyata dari saham MIDI ya, dengan asumsi tadi, kita dapat harga wajarnya saham MIDI itu ada di 557. Jadi dengan harga wajarnya di 557, di harga sekarang per video ini dibuat di 336, ini masih murah banget, under value banget untuk kita buy untuk tujuan investasi jangka panjang. Dan kita bisa dapat return kira-kira itu minimal 17% per tahun dari saham MIDI. Tapi apakah langsung hajar ke kanan? Kalau menurut gua tentu aja enggak ya teman-teman ya. Tetap aja ada bagusnya kita analisa lagi MIDI ini lebih dalam supaya kita lebih punya keyakinan ketika kita mau investasi di saham MIDI. Terus kita juga mesti ingat kalau data growth sama price to free cash flow di tahun ke-10 yang tadi udah kita buat ini cuma asumsi dan perkiraan aja. Jadi masih ada kemungkinan bakalan salah. Jadi kita tetap mesti hati-hati. Overall MIDI ini emiten yang punya tingkat growth atau pertumbuhan yang tinggi, prospek yang lumayan cerah, dan valuasi yang masih cukup murah. Kelemahannya dia cuma satu, yaitu utangnya yang lumayan gede. Oke, itu dia saham MIDI. Kalau kalian punya pandangan lain soal MIDI, boleh banget share di kolom komentar. Kalau kalian suka videonya, like, comment, subscribe, dan tekan bel notifikasi supaya kalian up to date terus sama channel ini. Disclaimer ya, ini cuma analisa dan opini gue aja dan bukan perintah atau ajakan untuk jual beli. Keputusan balik lagi ke tangan masing-masing dan jangan lupa untuk do your own research. Oke kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.